Pendahuluan, ragam bahasa adalah variasi bahasa yang berbentuk karena pemakaian bahasa. Pemakaian bahasa itu dibedakan berdasarkan media yang digunakan, topik pembicaraan, dan sikap pembicaranya di pihak lain. Laras bahasa dimaksudnya kesesuaian antara bahasa dan fungsi pemakaiannya. Fungsi pemakaian bahasa lebih diutamakan dalam laras bahasa daripada aspek lain dalam ragam bahasa. Selain itu, konsepsi antara ragam bahasa dan laras bahasa saling terkait dalam perwujudan aspek komunikasi bahasa. Laras bahasa apapun akan memanfaatkan ragam bahasanya, misalnya laras bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Ragam bahasa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ragam bahasa diartikan variasi bahasa menurut pemakaiannya, topik yang dibicarakan, hubungan pembicara dan teman bicara, dan medium pembicaraannya. Dalam ragam bahasa berkomunikasi ada beberapa aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu situasi yang dihadapi, yang kedua permasalahan yang hendak disampaikan, yang ketiga latar belakang pendengar atau pembaca yang dituju, dan yang keempat medium atau sarana bahasa yang digunakan. Keempat, aspek dalam ragam bahasa tersebut lebih mengutamakan aspek situasi yang dihadapi dan aspek medium bahasa yang digunakan dibandingkan kedua aspek yang lainnya. Ragam bahasa berdasarkan situasi pemakaiannya. Berdasarkan situasi pemakaiannya, ragam bahasa terdiri atas 3 bagian, yaitu ragam bahasa formal, ragam bahasa semi-formal, dan ragam bahasa non-formal. Dalam ragam bahasa formal harus memperhatikan beberapa kriteria agar bahasa menjadi resmi. Yang pertama yaitu kemantapan dinamis dalam pemakaian kaidah sehingga tidak kaku tetapi tetap lebih luas dan dimungkinkan ada perubahan kosakata dan istilah dengan benar. Yang kedua, penggunaan fungsi-fungsi gramatikal secara konsisten dan eksplisit. Yang ketiga, penggunaan bentukan kata secara lengkap dan tidak disingkat. Yang keempat, penggunaan imbuhan afikasi secara eksplisit dan konsisten. Dan yang kelima, penggunaan ejaan yang baku pada ragam bahasa tulis dan lafal yang baku pada ragam bahasa lisan. Adapun perbedaan ragam bahasa semi-formal dan non-formal yang harus diperhatikan, yang pertama, pokok masalah yang sedang dibahas, yang kedua, hubungan antara pembicara dan pendengar, yang ketiga, medium bahasa yang digunakan, lisan atau tertulis, yang keempat, area atau lingkungan pembicaraan terjadi, dan yang kelima, situasi ketika pembicaraan berlangsung. Kelima, perbedaan ragam bahasa di atas. Dipertegas lagi perbedaan ragam bahasa formal dan non-formal yang lebih mencolok, yaitu penggunaan kata sapaan dan kata ganti, misalnya saya dan gue, Anda dan bu. Yang kedua, penggunaan imbuhan afikasi, awalan, perfix akhiran, sufiks, gabungan awalan dan akhiran, simulfiks, dan imbuhan terpisah konfiks. Misalnya, awalan menyapa, apaan, mengopi, ngopi, akhiran laporin, laporin, marahi, marahin, simulfiks menemukan, nemuin, menyerahkan, nyerahin, konfiks kesalahan, nyalahin, pembetulan, betulin. Yang keempat, penggunaan unsur patik persuasi lebih sering muncul dalam ragam bahasa nonformal seperti si, deh, dong, kok, loh, ya kali, gitu ya. Dan yang kelima, penghilangan unsur atau fungsi kalimat SPO, pelket dalam ragam bahasa nonformal yang mengganggu penyampaian suatu pesan. Misalnya, penghilangan subjek, kepada hadirin diharap berdiri. Penghilangan predikat, laporan itu untuk pimpinan. Penghilangan objek, RCTI melaporkan dari Medan. Penghilangan pelengkap, mereka berdiskusi di lantai 2. Ragam bahasa berdasarkan mediumnya. Berdasarkan mediumnya, ragam bahasa terdiri atas 2 ragam, yaitu ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis.
Ragam bahasa lisan adalah bahasa yang dilafalkan langsung oleh penuturnya kepada pendengar atau teman bicaranya. Ragam bahasa lisan ini ditentukan oleh intonasi dalam pemahaman maknanya. Misalnya, A. Kucing makan tikus mati. B. Kucing makan tikus mati. C. Kucing makan tikus mati. Ragam bahasa tulis adalah ragam bahasa yang ditulis atau dicetak dengan memperhatikan ketepatan tanda baca atau ejaan secara benar. Ragam bahasa tulis bisa bersifat formal, semi-formal, dan non-formal. Dalam penulisan, makalah, seminar, dan skripsi, penulis harus menggunakan ragam bahasa formal. Sedangkan ragam bahasa semi-formal biasanya digunakan dalam perkuliahan dan ragam bahasa non-formal digunakan keseharian secara informal. Berikut ini dideskripsikan perbedaan dan persamaan antara bahasa tulis dan bahasa lisan. Dalam bentuk bagan penggunaan ragam bahasa tulis dan laras bahasa dalam penulisan karangan ilmiah harus berupaya pada pertama, ragam bahasa formal, yang kedua, ragam bahasa tulis, yang ketiga, ragam bahasa lisan, yang keempat, laras bahasa ilmiah, dan yang kelima, berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Laras bahasa. Laras bahasa adalah kesesuaian antara bahasa dan fungsi pemakaiannya. Laras bahasa terkait langsung dengan selingkung bidang atau homestyle dan keilmuan, sehingga dikenallah laras bahasa ilmiah dengan bagian sub-sub larasnya. Pembedaan di antara sub-sub laras bahasa seperti dalam laras ilmiah itu dapat diamati dari: yang pertama, penggunaan kosakata dan bentuk kata. Yang kedua, penyusunan frasa, klausa, dan kalimat. Yang ketiga, penggunaan istilah. Yang keempat, pembentukan paragraf. Yang kelima, penampilan hal teknis. Yang keenam, penampilan kekhasan dalam wacana. Dasarkan konsepsi laras bahasa tersebut, laras bahasa ekonomi mempunyai sub-sub laras bahasa manajemen, sublaras akuntansi, sublaras asuransi, sublaras perpajakan, dan lain-lain.